Shalom, Bapak Ibu, saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan. Di tengah-tengah keprihatinan kita yang mendalam karena virus corona memaksa kita tidak bisa bersekutu bersama-sama di gereja. Dan saat ini kita merayakan hari Jumat Agung, kematian Yesus Kristus di atas kayu salib di rumah kita masing-masing. Kebenaran firman Tuhan sesuai dengan Almanak GKI hari ini, yaitu Yohanes 19 ayat 16b sampai ayat ke-30. Silahkan dibaca di rumah masing-masing. Saya hanya membaca ayat yang ke-30. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, "Sudah selesai." Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, ada dua hal penting untuk kita hayati pada saat ini. Yang pertama, kita perlu merekonstruksi ulang kronologis peristiwa penyaliban Yesus Kristus. Lalu yang kedua, apa makna dari penyaliban kematian Yesus Kristus bagi umat manusia, bagi saudara-saudari dan saya pada saat ini. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, kalau kita melihat dari narasi penangkapan, pengadilan, penyaliban dan kematian Yesus Kristus, barangkali banyak kita yang sependapat bahwa Yesus mengalami sesuatu yang sangat sadis, bengis, dan tragis. Betapa tidak? Karena apa yang terjadi pada Yesus diawali dari pengkhianatan orang-orang terdekat. Yudas Iskariot menjual Yesus, mengkhianati Yesus. Kemudian penangkapan Yesus Kristus di Taman Getsemani tanpa perlawanan, sangat mudah dan lancar. Begitu juga di pengadilan, baik pengadilan agama maupun pengadilan pemerintah Romawi. Yesus sepertinya tanpa ada upaya untuk membela diri, untuk mengklarifikasi semua dugaan sangkaan yang dikenakan kepadanya. Bukankah Yesus sangat piawai dalam berdebat? Yesus seringkali mematahkan argumentasi para ahli Taurat dan imam kepala. Tetapi saat ia di pengadilan, baik pengadilan Sanhedrin, Mahkamah Agama, di hadapan Kayafas dan Hanas, maupun di hadapan Pontius Pilatus, Yesus tidak memperlihatkan kepiawaian dalam adu argumentasi untuk membela diri, untuk membebaskan dirinya dari hukuman salib. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, sebenarnya Pontius Pilatus, ia sangat dilema. Pilatus sadar betul bahwa Yesus tidak bersalah. Pilatus sulit menemukan kesalahan di dalam diri Yesus sesuai dengan apapun yang disangkakan kepadanya, termasuk ingin menjadi raja dan seterusnya. Tetapi desakan massa yang telah dihasut oleh elit-elit agama Yahudi yang memaksa Pilatus yang sangat dilematis pada saat itu antara apakah membebaskan Yesus. Konsekuensinya adalah berhadapan dengan massa dari umat Yahudi yang sudah terhasut oleh elit-elit agamawan pada saat itu. Atau menghukum Yesus, tetapi Yesus tidak terbukti bersalah. Bahkan istri Pilatus mengatakan Yesus tidak bersalah. Ia bermimpi bahwa Yesus orang benar. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, singkat kata, kita melihat bagaimana pengadilan Pilatus yang akhirnya memutuskan dengan opsi antara apakah membebaskan Barabas atau Yesus. Karena sesuai dengan tradisi Romawi waktu itu, setiap Paskah orang Yahudi, karena bangsa Yahudi berada di bawah taklukan bangsa Romawi, ada kebijakan untuk memberi remisi bagi para tahanan. Apakah membebaskan Barabas, seorang penjahat kelas kakap, atau Yesus? Dan
masyarakat, umat bersama-sama berteriak, bebaskan Barabas dan salibkan Yesus. Salibkan Yesus, salibkan Yesus. Dan akhirnya Pilatus, ia masuk ke ruang pengadilan, ia mengambil keputusan, seraya ia membersihkan tangan, tanda ia tidak bersalah atas darah Yesus. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, akhirnya Yesus dijatuhi hukuman disalib. Dan pada saat itulah kita melihat bagaimana dari pengadilan agama sampai pengadilan Pilatus, Yesus dianiaya, Yesus dicaci maki, diolok-olok, bahkan Yesus menjalani via dolorosa, yaitu jalan salib. Yesus dipaksa memikul salibnya sendiri, jatuh bangun, dicambuk berkali-kali, diejek, dianiaya. Yesus tidak berdaya. Dan terlebih jam 9 pagi, Yesus digantung di tiang salib. Sampai jam 12 siang, Yesus dalam kehausan, dalam kesulitan, tetapi ia masih sempat mengampuni dosa orang. Ia masih sempat memperhatikan ibunya. Ia masih sempat memperhatikan penjahat yang bertobat. Dan terlebih, Yesus mengatakan, sudah selesai, lalu ia menyerahkan nyawanya. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, dari kronologis peristiwa itu, maka kita sependapat, sesungguhnya Yesus tidak layak mengalami peristiwa yang sangat tragis dan sadis itu. Sejatinya hukuman salib tidak pantas dikenakan kepada Yesus. Dan itu berarti apa? Kemenangan mutlak di pihak lawan-lawan Yesus. Dan kekalahan mutlak dialami oleh Yesus. Sepintas kita beranggapan seperti itu. Namun saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, pertanyaan bagi kita adalah, apa makna dari itu semua? Apa arti itu semua? Peristiwa penyaliban tanpa perlawanan, tanpa pembelaan. Dan Yesus begitu tidak berdaya disalib dan akhirnya mati. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, itu tidak lain dan tidak bukan. Itu semua karena satu hal mendasar yang dialami oleh umat manusia. Apa itu? Yaitu sejak kejatuhan manusia ke dalam dosa, dan selanjutnya manusia terus berdosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Upah dosa adalah maut. Maut di sini artinya kebinasaan kekal, penghukuman kekal. Dan Allah tidak menghendaki umatnya, manusia, mengalami hukuman kekal. Karenanya dalam perjanjian lama, melalui para imam, ada upacara kurban. Dan kurban untuk penebus dosa, penghapus salah. Salah satu tujuannya adalah untuk menggantikan umat yang berdosa melalui persembahan binatang yang dikurbankan. Persoalannya adalah manusia yang berdosa, binatang, hewan dikurbankan. Tidak sederajat, tidak selevel. Seharusnya manusia yang berdosa, manusia yang dikurbankan. Tetapi persoalannya tidak ada manusia yang tidak berdosa. Semua manusia yang berdosa. Itu berarti kalau hanya mengharapkan manusia menebus dosanya sendiri, sampai kapanpun itu impossible. Tidak mungkin, karena semua manusia tidak layak menebus dosa orang lain. Semua manusia berdosa. Tetapi bersyukur kita punya Allah. Allah Maha Kasih. Allah mengasihi manusia. Karenanya dengan kasihnya Allah bertindak. Allah berinisiatif. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh kehidupan yang kekal. Yohanes 3 ayat 16. Yesus Kristus hadir di tengah-tengah dunia, menjadi manusia karena kasih Allah. Yesus sama seperti Bapak, Ibu, saudara-saudari dan saya, manusia sesungguhnya, kecuali satu, Yesus tidak berdosa. Yesus tidak melakukan kesalahan apapun. Itulah sebabnya saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, pada saat penangkapan, penyaliban, dan penganiayaan yang berlangsung, Yesus sama sekali tidak membela diri. Yesus sama sekali tidak melawan. Yesus bisa membela diri. Yesus bisa melepaskan diri dari peristiwa salib. Tetapi Yesus tidak menggunakan kesempatan itu. Kenapa, saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan? Memang sudah dinubuatkan oleh
para nabi di perjanjian lama. Misalnya Yesaya 53 ayat 7 sampai 9. Dikatakan bahwa dia dianiaya tetapi memberikan dirinya ditindas dan tidak membuka mulutnya seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian. Bahkan Yesus sendiri berulang kali Yesus menyampaikan kepada murid-muridnya bahwa ia akan pergi ke Yerusalem. Di sana ia akan diserahkan kepada para imam, para tua-tua untuk disesah, dianiaya, bahkan diserahkan kepada penguasa yang tidak mengenal Allah, yaitu penguasa Romawi. Dan ia akan dicaci maki, diolok, disalib dan mati, dan bangkit pada hari yang ketiga. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, dari situ kita tahu mengapa Yesus tidak melawan, mengapa Yesus tidak lari dari peristiwa salib. Karena satu misi utama dia di tengah-tengah dunia, yaitu misi harus menebus dosa, harus menuntaskan persoalan mendasar yang dihadapi umat manusia, yaitu dosa dan konsekuensinya. Karenanya saat Yesus di atas kayu salib, Yesus berkata dalam Yohanes 19 ayat 30, sudah selesai. Lalu Yesus menyerahkan nyawanya dalam kematian. Yesus menyerah nyawanya kepada Bapa. Itu berarti apa? Ucapan sudah selesai mau mengatakan dosa yang menjadi persoalan mendasar bagi umat manusia sudah selesai dituntaskan, sudah selesai ditebus, sudah selesai disucikan, sudah diselesaikan melalui peristiwa kematian Yesus, pengorbanan Yesus. Pada saat darah dicurahkan di atas kayu salib, maka darah Yesus berkuasa untuk menebus dosa umat manusia yang percaya kepadanya. Itu berarti saudara-saudariku, jika menurut dunia penyaliban Yesus, kematian Yesus adalah kekalahan mutlak, tetapi sesungguhnya bagi orang-orang percaya, dengan Yesus mati di salib, mengorbankan nyawanya, mencurahkan darahnya, justru tanda kemenangan mutlak ada pada Yesus Kristus, yaitu Yesus selesai menebus dosa. Dengan dosa ditebus melalui pengorbanan Yesus di salib, maka ada jaminan yang kekal, ada jaminan yang luar biasa bagi orang-orang yang percaya kepadanya, untuk bukan hanya dosa ditebus, tetapi juga diampuni. Itu menjadi syarat memperoleh kehidupan yang kekal. Luar biasa. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, kemenangan mutlak di pihak Yesus. Ia berhasil menebus dosa saudara-saudari dan saya. Apa arti bagi kita semua? Pertama, Yesus menebus kita bukan dengan harta, bukan dengan uang, perak, dan emas, tetapi dengan nyawanya, dengan darahnya, dengan hidupnya. Ia mengorbankan diri. Pertanyaan bagi kita, apakah kita juga merespon pengorbanan yang luar biasa dari Yesus dengan siap mengorbankan diri kita untuk pekerjaannya di tengah-tengah dunia, mengorbankan waktu kita, mengorbankan tenaga kita, mengorbankan kehidupan kita, mengorbankan berkat kita untuk merespon pengorbanan Yesus bagi kita. Mari di tengah-tengah perayaan kematian Yesus Kristus, ini kesempatan bagi kita untuk memberi yang terbaik buat Yesus. Yesus telah persembahkan yang terbaik buat kita, hidupnya. Mari kita persembahkan hidup kita buat Yesus. Yesus telah berbagi, Yesus telah mengorbankan diri untuk kita. Mari juga bagi kita untuk saling berbagi, saling peduli, apalagi di masa wabah COVID Corona saat ini. Ini kesempatan bagi kita yang menghayati kematian pengorbanan Yesus untuk kita saling peduli, saling berbagi, dan terlebih mari kita mengikhlaskan apa yang ada pada kita untuk menolong sesama kita yang terkena dampak korban COVID ini. Dan kita berusaha juga mendoakan para dokter, para medis kita yang berjuang di garda terdepan. Dan kita juga berusaha untuk pro kehidupan dengan cara bagaimana penularan virus corona ini tidak merajalela, dengan tetap tinggal di rumah, jaga kebersihan, jauhi keramaian. Karenanya gereja harus pro kehidupan. Dengan cara untuk sementara waktu ini kita belum bersekutu bersama-sama di gereja, supaya jangan sampai gereja menjadi tempat penyebaran virus corona. Karena virus corona tidak memandang apapun, orang percaya atau tidak percaya, tidak memandang tempat di gereja atau di mana saja ia bisa masuk. Dan terlebih saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan,
Mari kita tetap optimis, kita tetap semangat, dan saling menguatkan satu dengan yang lain. Dan biarlah di hari peristiwa kematian Yesus Kristus ini sungguh-sungguh kita hayati di rumah masing-masing. Perkuat persekutuan kita. Jangan biarkan keluarga dan seisi rumah tangga kita jauh dari Tuhan, hilang persekutuan dengan Tuhan. Libur di rumah, bekerja di rumah, beribadah di rumah, manfaatkan itu sebaik-baiknya. Maka yakinlah, karena keluarga adalah gereja masa depan. Keluarga adalah basis dari gereja dan masyarakat. Perkuat keluarga, perkuat seisi rumah tangga. Setiap pribadi dalam rumah tangga hendaklah bukan hanya produktif, kreatif, tetapi juga dekat kepada Tuhan melalui ibadah di rumah kita masing-masing. Tuhan Yesus memberkati saudara-saudari dan saya. Amin.